Hanya dalam waktu sebentar saja, api sudah membumbung tinggi, membakar semua yang ada di dalam rumah bagian belakang milik Kaswani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, serta dijauhkan dari segala musibah, bencana, dan mara bahaya yang ada di dunia ini. Sebelum kita lanjut ke dalam story, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan story-story yang terbaru. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Faisal di Kebumen, Jawa Tengah. Perkenalkan, namaku Faisal. Aku tinggal di sebuah desa di wilayah Kebumen bagian selatan. Aku ingin berbagi kisah tentang kawanku yang niatnya mencari untung besar, malah akhirnya rugi besar. Sebut saja nama kawanku Kaswani. Berawal bulan Ramadan tahun 92, Kaswani iseng-iseng berjualan bubuk atau obat petasan. Karena di daerah kami setiap menjelang Lebaran Idul Fitri banyak anak-anak remaja, bahkan orang tua yang main petasan. Mungkin karena sudah tradisi turun-temurun. Lebaran tanpa petasan ibarat joget tanpa irama kendang. Diary. Keseharian Kaswani adalah buruh serabutan. Orangnya memang rajin bekerja. Terkadang jika ada tetangga minta tolong membetulkan genteng bocor, Kaswani pun menyanggupinya, meskipun hanya diberi upah sebungkus rokok. Kaswani tidak pernah mengeluh. Di rumahnya dia juga berjualan bensin eceran di depan rumahnya. Jika Kaswani sedang ada pekerjaan, maka istrinya yang melayani penjualan bensin tersebut. Kaswani memang tidak menjual petasan, tapi dia menjual bubuk petasan yang dia beli dari produsen bubuk petasan di daerah Cilacap. Ternyata hasil penjualan bubuk petasan untungnya besar. Dan sebagai catatan, di daerah kami petasan yang kami bakar adalah petasan buatan sendiri. Ukuran petasan menyesuaikan selera. Untuk bahan membuat petasan, kita hanya butuh kertas dan bubuk petasan. Diary. Setiap stok habis, Kaswani segera pergi ke Cilacap untuk kulaan bubuk petasan. Keuntungan dari hasil jualan bubuk petasan tahun itu bisa dibilang sangat besar. Kaswani bisa membeli sepeda motor yang harga barunya saat itu mencapai angka sekitar 6 juta rupiah per unit. Hingga memasuki Ramadan tahun 93, ambisi untuk memperoleh untung yang lebih besar dari tahun sebelumnya membuat Kaswani nekat mengoplos bubuk petasan dengan abu sekam atau kulit padi. Sebanyak 2 karung bubuk petasan yang dia beli dari daerah Cilacap dioplos dengan 1 karung abu sekam yang dia ambil dari tempat pembakaran batu bata merah milik Pak D-nya. Memang warna bubuk petasan dengan warna abu sekam 11-12, sangat mirip. Diary. Proses pengoplosan dilakukan di rumah bagian belakang.
Entah itu ruang garasi atau gudang, aku tidak tahu, karena banyak barang di dalam ruangan itu, termasuk stok bensin ecerannya dan juga sepeda motor hasil keuntungan tahun lalu juga terparkir di ruang itu. Kaswani mengoplos bubuk petasan dan abu sekam waktu malam hari. Sekarung abu sekam dituang di lantai yang sudah diberi alas terpal. Kemudian disusul 2 karung bubuk petasan. Untung tak dapat diraih. Malang pun tak dapat ditolak. Entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba dari bubuk petasan keluar asap. Dan tak lama kemudian api pun menyala. Kaswani panik karena mendadak nyala api begitu besar. Kaswani segera lari keluar dari dalam rumahnya. Mungkin karena dalam ruangan itu banyak barang yang mudah terbakar. Hanya dalam waktu sebentar saja api sudah membumbung tinggi, membakar semua yang ada di dalam rumah bagian belakang milik Kaswani. Diary: Kaswani beserta istri dan seorang anaknya berteriak histeris minta tolong dari halaman rumahnya. Tak berapa lama para tetangga berdatangan dan mencoba memadamkan api dengan peralatan seadanya. Kaswani dibantu tetangga-tetangganya wirawiri mengambil air dari sumur-sumur tetangga terdekat yang bisa dijangkau, berusaha memadamkan api yang masih menyala. Sementara itu, istri Kaswani terlihat menangis di bawah pohon jambu sambil memeluk anak sematawayangnya yang masih berumur 7 tahun. Api sudah melahap habis rumah bagian belakang milik Kaswani beserta isinya dan hampir merembet ke ruangan bagian tengah. Untungnya api berhasil dipadamkan setelah Kaswani dibantu para tetangganya berjibaku memadamkan api selama hampir 2 jam. Diary: Sumber api itu diperkirakan dari abu sekam yang masih panas saat Kaswani mengambilnya dari tempat pembakaran batu bata merah milik Pak D-nya yang berada tak jauh dari rumah Kaswani. Angan-angan Kaswani untuk membeli lagi sepeda motor seperti tahun sebelumnya pupus sudah. Bahkan sepeda motor yang dibelinya tahun lalu itu pun tinggal kerangka besi. Itulah sepenggal kisah kawanku Kaswani. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari peristiwa yang dialaminya. Demikian sebuah kisah yang dikirimkan oleh Mas Faisal di Kebumen. Terima kasih buat Mas Faisal yang sudah berbagi kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mas Faisal atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.